Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Galuh Pandu. Pemirsa, Pelabuhan Bakahuni Lampung dipadati kendaraan pada Jumat malam. Sekitar 30.000 penumpang dan 7.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Antrean kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa dari dermaga eksekutif terjadi sejak Jumat sore. Namun demikian, kepadatan ini masih dalam kategori normal lantaran belum mengular hingga pintu masuk Pelabuhan Bakahuni. Berdasarkan data 4 April, sekitar 30.000 pemudik menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, ada 7.000 kendaraan menyeberang dari Bakahuni. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas kontraflow arah Jakarta diterapkan untuk mengurai volume kendaraan. Tercatat lebih dari 34.000 kendaraan mengarah ke Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Lebaran 2025. Skema rekayasa lalu lintas dengan kontraflow diterapkan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 untuk mengurai volume kendaraan. Sementara puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada 6 April mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran, kami sudah terhubung dengan rekan Esra Barita dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, dan ada rekan Camar Haenda di Gerbang Tol Cikatama, Karawang. Dan kita lebih dahulu ke Esra di Kalikangkung. Ya, bagaimana Esra situasi terkini di Kalikangkung setelah polisi memperlakukan one way di sana? Ya, Galuh dan juga pemirsa, setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way secara lokal, ini pantauan arus lalu lintas terbilang lancar dan tidak ada ketersendatan. Namun kalau kami pantau, untuk volume kendaraan ini terus mengalami peningkatan dari arah gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Jakarta. Seiring dengan prediksi pemerintah yang memperkirakan bahwa hari ini, atau maksud kami bahwa esok hari akan terjadi prediksi arus balik yang ke arah Jakarta. Kami akan tunjukkan situasi terkini bahwa ini untuk semua gardu tol yang ada di gerbang tol Kalikangkung ini sudah dibuka. Ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memecah kemacetan yang khususnya melakukan perjalanan arus balik. Nah, adapun rekayasa lalu lintas ini yakni berupa one way diterapkan dari gerbang tol Kalikangkung hingga nanti berakhir di kilometer 237. Namun ini akan diberlakukan secara situasional dan akan dilakukan secara bertahap mengingat nanti apakah ada peningkatan arus balik. Namun kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa perjalanan ini sudah lebih condong ke arah Jakarta, yakni sudah di angka 50.000 kendaraan, sementara yang ke arah Jawa ini sudah mencapai angka 11.000 kendaraan. Ini artinya sudah traffic countingnya sudah berada di angka 3.000 sehingga diberlakukanlah sistem rekayasa lalu lintas. Nah, selain itu pemirsa, untuk diketahui juga bahwa kalau berdasarkan pemantauan kami beberapa hari terakhir ini, sebenarnya perjalanan mudik dari para pemudik ini untuk melakukan arus balik ini lebih condong terjadi pada malam hari, sehingga kalau kami lihat di pagi hari atau di subuh atau jelang pagi hari ini masih terbilang ramai lancar karena sering terjadinya ini yakni pada sore hari kemudian juga menjelang malam hari sehingga kerap menciptakan antrian yang mengular. Ini sangat berbeda sekali situasinya ketika di sore hari kemarin dibanding saat penerapan rekayasa lalu lintas ini. Dan nantinya kita akan tunggu bersama apakah nanti penerapan rekayasa lalu lintas ini berupa one way akan diperpanjang, mengingat dari pihak Korlantas menyatakan bahwa kemungkinan besar pada tanggal 6 April 2025 akan diberlakukan sistem one way secara nasional. Nah, pemirsa, bahwa
untuk diketahui pula masih berlaku diskon tarif potongan tol yakni sebesar 20%. Ini menjadi salah satu yang diberikan PT Jasa Marga sebagai kemudahan dalam melakukan perjalanan arus mudik, khususnya yang melintasi tol Trans Jawa, dan ini berlaku dari pukul 5 pagi hingga berakhir lagi pukul 5 pagi, dan nanti akan berlaku juga pada tanggal 8 April hingga 10 April. Dari pihak kepolisian terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak berhenti di bahu jalan, kemudian juga apabila mengalami kantuk, kemudian kelelahan, segeralah beristirahat di sejumlah rest area yang disediakan, mengingat tentunya apalagi kalau perjalanan di pagi hari, kemungkinan para pemudik ini kerap juga memaksakan untuk melanjutkan perjalanan karena semua ini adalah utamanya demi keselamatan para pemudik. Galuh. Ya, Esra, tadi Anda sebutkan bahwa kepadatan biasanya terjadi pada malam hari. Pada pukul berapa tepatnya kepadatan terjadi sehingga masyarakat bisa mengantisipasi perjalanan tersebut? Ya, Galuh dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pemantauan kami, kerap kali ini terjadi sekitar pukul 3 sore hingga pukul 7 malam. Kalau berdasarkan pemantauan kami beberapa hari terakhir ini. Dan kemarin, karena gardu tol yang di belakang saya ini tidak dibuka, jadi terjadi penyempitan jalur sehingga ini pun menjadi faktor kemacetan yang pada saat itu membuat dari kendaraan ataupun arus lalu lintas terbilang padat. Kemudian itu menjadi pertimbangan atau hal tersebut menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian, yakni khususnya di Lantas Polda Jawa Tengah untuk memberlakukan sistem one way ataupun satu arah. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh pihak Dirlantas yang menyatakan bahwa traffic counting ini sudah mengalami peningkatan ke angka 3.000. Jika menyentuh 3.000 hingga 5.000, ini artinya rekayasa lalu lintas harus diberlakukan secara bertahap dari lokal hingga ke nasional. Galuh. Baik, terima kasih Esra. Dari Kali Kangkung kita akan beralih ke Camar. Bagaimana Camar situasi arus lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama jika di Kali Kangkung sebelumnya terjadi kepadatan pada pukul 3 hingga 7 malam. Nah, bagaimana dengan Cikatama? Ya, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Tidak berbeda jauh dengan laporan Esra Ambarita. Saat ini saya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Anda bisa lihat di belakang saya, memang ini situasinya cukup berbeda dengan dibandingkan 2 hari terakhir. Dan terjadi peningkatan sebanyak 77%. Total dari 2 hari kemarin sampai dengan hari ini ada sebanyak 177.000 kendaraan yang melaju dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Artinya untuk situasi dari arus balik ini sudah mulai terlihat, Galuh dan juga pemirsa, sehingga sejumlah rekayasa lalu lintas secara nasional sudah diberlakukan sejak malam hari tadi. Nah, saat ini yang kami pantau bahwa adanya peningkatan jumlah kendaraan tadi sebesar 77% dan kontraflow ini diberlakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan serta ketersendatan. Kalau tadi rekan Esra Ambarita menyampaikan ada sistem one way yang diberlakukan di sana, namun di sini kami melihat adanya sistem kontraflow yang dilakukan sebanyak 2 lajur. Artinya intensitas kendaraan ini sudah melebihi 6.200 sampai dengan 6.500 per jamnya, sehingga diberlakukan sistem kontraflow 2 lajur dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Sementara antisipasi lain yang dilakukan, memang pihak dari Jasa Marga sudah memperlakukan diskon tarif tol yang berlaku dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Dan hari ini diprediksi akan sangat ramai dan juga cukup padat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena hari ini merupakan hari terakhir dari penerapan diskon tarif tol tersebut sebesar 20%. Dan persyaratannya juga cukup mudah, Anda cukup melakukan tap in dan juga tap out dengan kartu e-money yang sama agar masuk ke dalam sistem. Di gerbang tol Cikampek Utama ini total 177.000 kendaraan sudah melintas, sementara dari malam hari kemarin sampai dengan saat ini ada 68.000 kendaraan yang sudah melintas. Biasanya Galuh dan juga pemirsa, ini hanya berkisar di angka 20 sampai dengan 30.000 saja. Ada peningkatan lebih dari 100%, sehingga diimbau kepada masyarakat ataupun juga para pemudik untuk bisa melihat estimasi waktu. Kalau kita melihat kepadatan terjadi sekitar pukul 4 pagi, artinya masyarakat ataupun juga para pemudik yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sudah melaksanakan ataupun juga pergi berangkat. Startnya dimulai pada malam hari sehingga sampai di gerbang tol Cikampek Utama ini pada pagi hari sekitar pukul 4. Dan Galuh, dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini 30 gardu masih difungsikan dengan baik.
Di mana untuk arus mudik ada sebanyak 19 gardu tol yang difungsikan dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta. Sementara di arah sebaliknya hanya diberlakukan 11 gardu tol. Meski begitu, pihak dari Jasa Marga ini melihat bahwa kondisi saat ini masih dilakukan secara situasional. Bukan tidak mungkin nantinya akan ada penambahan gardu menuju ke arah Jakarta, mengingat ketersendatan bisa saja terjadi di jam-jam tertentu. Kami akan terus melaporkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi pada pagi hari nanti menjelang siang hari, karena biasanya dari pagi menjelang siang ini akan ramai pada pukul 9 pagi. Sementara demikian, Galuh, yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Cikampek Utama. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Camat Haida melaporkan dari Gerbang Tol Cikatama, dan sebelumnya ada rekan Esra Barita dari Gerbang Tol Kalikangkung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan kendaraan merayap lebih dari 20 km di lajur B, ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 252 hingga ruas tol Kanci Pejagan kilometer 228 pada Jumat malam. Meningkatnya volume kendaraan arus balik ini didominasi mobil pribadi, travel, dan bus antar kota, antar provinsi. Sejumlah pemudik yang hendak kembali ke Jakarta mengaku kendaraan mereka sempat tertahan hingga 30 menit di kilometer 246 ruas tol Kanci Pejagan. Guna mengurai kepadatan arus balik, polisi memberlakukan one-way system arah Jakarta. Berdasarkan data dari pengelola tol Kanci Pejagan, jumlah kendaraan masuk tol Pejagan dari arah Purwokerto pada Jumat malam mencapai lebih dari 12.000 kendaraan tujuan Jakarta. Ini mau ke arah mana, Pak? Mau ke arah Jakarta, Pak. Arah Jakarta. Berarti merayap terus kayak gini, Pak? Betul, Pak. Berapa kilo, Pak, ini, Pak? Perkiraan sampai ke Pejagan. Ini ke arah Cirebon juga mungkin kayak gini terus ya, Pak? Betul, betul. Berapa kilo berarti, Pak? Kurang lebih 20 kilo lagi. 20 kilo ya? Ada kembali masihkan breaking news, pemirsa. Panik mengejar bus. Pasangan suami istri tak sengaja meninggalkan anak perempuannya yang berusia 8 tahun di Bundaran Binong Kasih, Sumedang, Jawa Barat. Anak perempuan tersebut akhirnya diamankan di posko kepolisian. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat bersama tim medis sigap membantu anak perempuan yang mengalami kedinginan di pos terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2025. Anak bernama Alula Wafa, 8 tahun ini sebelumnya sempat tertinggal oleh orang tuanya usai turun dari bus angkutan balik lebaran di Bundaran Binong Kasih, Sumedang. Kedua orang tuanya panik mengejar bus yang sebelumnya mereka tumpangi dari Tangerang. Lantaran salah satu tasnya tertinggal di dalam bagasi bus. Anak perempuan tersebut diantar menuju pos terpadu menggunakan sepeda motor dinas kepolisian bersama ayahnya yang belum terlalu jauh naik ojek. Ibu sama seorang bapaknya itu panik, mungkin sebuah tas ketinggalan di kendaraan karena ingin buru-buru, si ibunya langsung naik motor juga. Kemudian anak itu diturunkan dari gendongannya, saya gendong, saya panggil lagi bapaknya, kemudian saya bersama-sama dengan bapaknya untuk menuju ke pos terpadu. Pada saat itu memang kondisinya lagi hujan dan jalanan pun ya cukup licin. Usai mendapat penanganan, anak perempuan dan kedua orang tuanya langsung diantar menggunakan ambulan PMI Sumedang menuju kediamannya. Gimana sih, Pak? Panik doang sebetulnya, Pak. Dia panik doang sebetulnya, panik karena istilah keburu panik. Jadi sebetulnya kalau intinya kalau si bapak nggak nyamperin nggak jadi apa seperti itu, Pak. Tapi panik. Senang ya, Pak, dapat bantuan dari Ya alhamdulillah senang. Petugas mengimbau kepada pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan umum, agar selalu berhati-hati menjaga keluarga dan barang-barang bawaannya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFH, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat sudah mulai terlihat. Jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta melalui terminal ini mencapai 1.000 orang lebih. Arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terlihat ramai dipadati para pemudik dari kampung halaman. Bus yang datang masuki terminal ini menurunkan para pemudik dari tujuan Jawa dan Sumatera. Kepala Terminal Bus Kalideres mengatakan hingga Jumat pagi, arus balik mulai terlihat padat dengan jumlah bus yang masuki terminal sudah mencapai 153 kendaraan. Dengan total pemudik mencapai 1.674 dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dari jurusan Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera itu dari Padang, Palembang, dan Lampung. Tadi pagi pada pukul 7.00 itu tercatat penumpang tiba sebanyak 1.674 orang dengan bus tiba sebanyak 153 bus. Kira-kira berapa persen Pak peningkatannya dari hari kemarin? Ya, untuk peningkatan itu cukup lumayan ya. Karena pada kemarin itu hanya 300-an ya penumpangnya. Ini naik tadi pagi saja sudah jam 7.00 sudah mencapai 1.674. Diperkirakan nanti akan lebih dari 2.000 penumpang ya yang tiba pada pagi hari ini ya. Puncak arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat diprediksi akan terjadi pada Minggu dini hari dengan total kedatangan mencapai 6.000 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini arus balik Lebaran di Bakahuni? Kami sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Halo, selamat pagi Indra. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah terjadi lonjakan para pemudik yang sudah kembali lagi ke wilayah Jawa? Baik, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan yang mana pada hari ini merupakan diprediksi salah satu prediksi puncak arus balik 2025 yang mana berjatuh pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Adapun memang dapat kami informasikan, Anda bisa saksikan di belakang saya area kantung parkir, 10 baris kantung parkir ini full sekali dengan kendaraan maupun juga antrian menuju masuk kapal ini sangat ramai sekali Galuh dan juga pemirsa. Dan kalau kita bahas terkait data Galuh di per 24 jam kemarin di hari keempat setelah Lebaran ini luar biasa sekali mengalami peningkatan yang cukup signifikan di angka 98.000 lebih penumpang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten. Dengan periode yang sama ini sebanyak 25.000 kendaraan dan terbagi 11.000 pemotor maupun juga 14.000 lebih dari kendaraan roda 4 ataupun kendaraan pribadi maupun juga bis antar provinsi. Dan dapat kami informasikan juga terkait perjalanan Galuh di H4 kemarin, ini sebanyak 130 perjalanan kapal PP ini sangat meningkat sekali. Dan kalau memang bahas terkait kapal Galuh, perharinya ini masih diberlakukan 40 kapal perharinya. Karena masih sanggup untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan arus balik 2025 ini. Adapun nantinya ketika mengalami lonjakan yang lebih parah lagi ataupun lebih meningkat lagi, ini akan tidak menutup kemungkinan akan ditambah menjadi 67 hingga 70 kapal per harinya Galuh. Namun walaupun Anda bisa saksikan, walaupun kantong-kantong parkir, berapa baris kantong parkir penuh hanya sifatnya sementara saja karena untuk melakukan atau menunggu bongkar muat saja. Tapi kami juga melihat dari pintu utama masuk Pelabuhan Bakahuni Lampung ini sangat padat sekali. Dan dapat kami informasikan juga terkait berbagai sistem ini sudah disiapkan lantaran memang area pelabuhan ini sudah hampir penuh Galuh. Tapi kalau kami melihat menuju arah ke lokasi di Pelabuhan Bakahuni Lampung, ini buffer zone maupun delay system buffer zone juga sudah disiapkan, namun kalau untuk delay system masih belum diberlakukan. Tapi kami akan menunggu apakah buffer zone ini akan digunakan atau dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi lonjakan ataupun kepadatan di area Pelabuhan Bakahuni Lampung. Dan dapat kami informasikan juga Galuh dan juga pemirsa bahwa kalau pihak dari Disub maupun juga dari pihak SDP menyatakan pihaknya telah 100% memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terkait penyeberangan ini sangat 100% sudah siap sekali, sehingga kami melihat tidak ada hambatan yang berarti ya, karena memang menunggu ini hanya sifatnya sebentar saja, hanya untuk menunggu muat. Dan kalau untuk terkait
lonjakan ini nantinya ASDP mengerahkan kepada awak kapal yang nantinya bongkar muat ketika dari pelabuhan Bakauheni Lampung ini menuju pelabuhan Merak Banten ini bongkar muat hanya paling lama 1 jam lagi, sehingga para awak kapal ini langsung kembali menuju pelabuhan Bakauheni Lampung untuk terus mengakomodir ataupun memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan penyeberangan pada hari ini. Dan perlu diketahui juga bahwa diskon ini juga mempengaruhi area tempat saya melaporkan ini merupakan jalur eksekutif Galuh di dermaga 7 pelabuhan Bakauheni. Namun untuk dari tanggal per 3 kemarin jalur ini semua sama dengan tarif yang sama, tarif reguler, yang mana ini pastinya meringankan sekali bagi masyarakat. Untuk terkait biaya anggaran ini lebih murah sekali dan pastinya membantu para masyarakat yang akan melakukan arus balik 2025 kali ini. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan arus balik 2025 pada puncak dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di area pelabuhan yang berada di berbagai pelabuhan yang tersedia di kawasan Lampung, termasuk di Bakauheni Lampung. Galuh. Baik Indra, kami melihat ada antrean yang cukup padat di belakang Anda. Pada pukul berapa biasanya masyarakat melakukan perjalanan ini menuju ke Jawa? Dan kapan terjadi kepadatan biasanya? Baik, ya benar sekali Galuh. Dan memang setiap pagi seperti dini hari, subuh ini sangat ramai setiap. Kalau kita bahas terkait kebiasaan Galuh dan juga pemirsa, mereka ini lebih memilih melakukan perjalanan pada sore hari menjelang malam hari hingga dini hari ataupun pagi hari ini tempat saya melaporkan saat ini memang lebih memilih masyarakat untuk melakukan keberangkatan dikarenakan untuk menghindari cuaca yang cukup panas Galuh di area Bakauheni Lampung. Dan juga memang tapi kami juga tidak kami juga melihat di sudah berapa hari kemarin di H+4 kemarin ini juga yang biasanya pagi dengan waktu siang hari ini sangat sepi, tapi memang sudah ada penumpukan yang cukup signifikan Galuh, yang mana ini akan memprediksi masyarakat akan melakukan perjalanan pada arus balik 2025. Dan kalau kita bahas prediksi Galuh dan juga pemirsa, nantinya pada periode tanggal 5 hingga 7 April 2025 mendatang, melihat dari tiket yang sudah dibeli melalui data dari SDP, nanti akan ada 100.000 lebih yang mana masyarakat akan melakukan perjalanan pada puncak arus balik 2025. Adapun kami juga masih melihat masyarakat akan melakukan perjalanan kembali menuju Pulau Jawa. Sekian Galuh. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Bakauheni. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi berikutnya, pemirsa. Arus balik libur Lebaran mulai meningkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 6, Yogyakarta. Tercatat pada Jumat 4 April 2025, total penumpang berangkat mencapai 29.000 pelanggan. Di antaranya penumpang yang berangkat dari stasiun Yogyakarta mencapai 11.000 penumpang. Dari stasiun Lempuyangan 4.000 penumpang dan stasiun Solo Balapan mencapai 7.000 penumpang. Rata-rata penumpang yang berangkat dari Daop 6 Yogyakarta dengan tujuan Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tak hanya keberangkatan Daop 6 Yogyakarta juga mencatat kedatangan penumpang yang masih cukup tinggi mencapai 28.000 pelanggan. Bagi Anda penumpang kereta api Senja Utama Solo. Lalu bagaimana situasi terkini arus balik Lebaran 2025? Kami sudah terhubung dengan rekan Rian Rahman di Stasiun Pasar Senen. Ya, selamat pagi Rian. Bagaimana situasi pemudik di sana yang sudah mulai kembali lagi ke wilayah Jakarta? Baik Galuh dan juga pemirsa yang ada di rumah, beginilah kondisi terkini yang mana arus mudik, arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah sudah mulai terlihat pada pagi hari ini. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 50.000 lebih penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju kota Jakarta dari stasiun Gambir maupun stasiun Senen. Angka ini cenderung fluktuatif dan kemungkinan akan terjadi peningkatan apabila adanya penambahan kereta api jarak jauh menuju Jakarta dari Daop dari masing-masing kota asal.
Selain itu juga apabila melihat tren arus mudik Lebaran masih terus terjadi pada saat hari ini, yang mana tercatat sebanyak 29.000 penumpang yang akan bertolak dari Jakarta menuju ke berbagai wilayah kota tujuan masing-masing menggunakan kereta api jarak jauh. Selain itu kami mengajak agar para penumpang apabila tiba di Jakarta agar menjaga atau menghitung kembali barang bawaannya agar hal yang tidak diinginkan terjadi ketika sampai ke Jakarta. Sekian Galuh. Ya, Rian, apabila pada saat arus mudik kemarin ada penambahan kereta untuk perjalanan, apakah di arus balik ini juga KAI memberikan tambahan layanan kereta? Baik Galuh dan juga pemirsa, apabila melihat kondisi terkini memang cenderung mengalami peningkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke stasiun Senen maupun ke stasiun Gambir ataupun stasiun di berbagai wilayah PT KAI Daob 1. Apabila ada penambahan kereta api jarak jauh yang akan diberangkatkan dari wilayah yang tertuju dari wilayah berbagai daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, kami masih belum mendapatkan data tersebut. Akan tetapi apabila melihat dari data arus mudik kemarin, bahwasannya akan terjadi kereta tambahan sebanyak 17 kereta api tambahan. Sekian Galuh. Baik Rian, terima kasih melaporkan langsung dari Pasar Senen. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda. Pemirsa, menuju ke informasi berikutnya, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Ketersediaan tiket untuk arus balik ini masih tersisa 13% dari 571.000 tiket yang disediakan selama masa angkutan Lebaran 2025. Stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya hingga Jumat pagi atau 3 hari pasca Lebaran ini terpantau padat oleh penumpang. Seperti di stasiun Surabaya Gubeng yang ramai oleh penumpang yang akan berangkat maupun turun dari kereta api. Diperkirakan hingga Jumat pagi lebih dari 20.000 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya. PT KAI Daob 8 Surabaya mencatat dari 571.000 tiket yang disediakan selama masa angkutan Lebaran, hampir 87% sudah ludes terjual. Jarak jauh masa angkutan Lebaran keberangkatan Daob 8 Surabaya, keberangkatan 21 Maret hingga nanti tanggal 11 April sudah terjual sekitar 87%. Artinya masih ada 23% tiket yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan hendak melakukan perjalanan dengan kereta api di masa arus balik. Pemirsa, ribuan kendaraan merayap lebih dari 20 km di lajur B, ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 252 hingga ruas tol Kanci Pejagan kilometer 228 pada Jumat malam. Meningkatnya volume kendaraan arus balik ini didominasi mobil pribadi, travel, dan bus antar kota antar provinsi. Sejumlah pemudik yang hendak kembali ke Jakarta mengaku kendaraan mereka sempat tertahan 30 menit di kilometer 246 ruas tol Kanci Pejagan. Guna mengurai kepadatan arus balik, polisi memperlakukan one-way system arah Jakarta. Berdasarkan data dari pengelola tol Kanci Pejagan, jumlah kendaraan masuk tol Pejagan dari arah Purwokerto pada Jumat malam mencapai lebih dari 12.000 kendaraan tujuan Jakarta. Pemirsa, demikian breaking news arus balik Lebaran kali ini. Saya Galuh Pandu, sampai jumpa.